wa Ta'ala sehingga aktivitas kita ini bercurah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita melakukannya tentu lillahi ta'ala ya. Salawat juga salam mari kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau. Semoga kita dimampukan dan dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi generasi penerus beliau sehingga kita layak memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Mohon izin ibu-ibu sekalian ya, kita mulai kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang fikih darah wanita ya. Kalau tadi disampaikan sebenarnya agendanya setiap bulan ya, tapi kalau kemarin sudah kami komunikasikan dengan Bu Fitranti kalau misalnya nanti setiap bulan ini terlalu lama karena mungkin ini kita selesai 3 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan dengan jadwal yang sudah dibuat akan memudahkan kita untuk segera menyelesaikan pembahasan ini dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, karena sebagai wanita ya kita diciptakan oleh Allah dengan kekhasan kita untuk eh, menerima amanah yang luar biasa ya, sebagai wanita harus hamil, menyusui gitu ya. Allah juga memberi sesuatu yang khas pada diri kita mengalami haid ya, nifas ya setiap kita melahirkan begitu ya, sehingga kita perlu mengkajinya karena ini ada kaitan eratnya dengan aktivitas kita sehari-hari terutama adalah ibadah ya. Nah, yang akan kita kaji di sini adalah macam-macam darah haid dan kaitannya juga dengan hukum-hukum terkait setiap jenis darah tersebut ya. Macam-macam darah wanita gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, semua ulama sepakat bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita itu hanya ada 3 ya, hanya ada 3. Kalau dia tidak masuk ke dalam kategori darah haid, juga tidak masuk ke dalam kategori darah nifas yang khas karena sebab eh, proses ya kelahiran, maka dia pasti adalah darah istihadah. Mudahnya begitu, gitu ya. Jadi kalau dia tidak masuk ke dalam identifikasi haid, ya kalau nifas kan jelas ya, itu adalah istihadah. Jadi yang rumit adalah bagaimana kita menentukan apakah ini darah haid atau darah istihadah gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita akan mengkaji tentang bagaimana cara kita memahami darah haid ya. Ini ada 2 poin yang akan kita kaji pada malam hari ini ya. Tapi mungkin 1 poin saja mungkin nanti ya. Kalau 2 poin tidak selesai. Jadi tentang hukum-hukumnya nanti ya. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan keberadaan darah haid. Ya, baru setelah itu kita akan kaji tentang hukum-hukum yang berlaku pada wanita yang mengalami haid, baik itu yang sifatnya larangan maupun hal yang masih diperbolehkan ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan darah haid, itu kita perlu sekali memahami definisinya, ya. Karena dari definisi inilah nanti akan sangat amat membantu kita untuk membedakan eh, sendiri ya, tanpa harus bertanya kepada ustadz atau ustadzah, itu bisa membedakan sendiri eh, ketika kita memahami betul definisinya, apakah ini haid atau bukan, itu dari definisinya ya. Dalam banyak kitab fikih disebutkan oleh para ulama bahwa haid adalah ad-damul kharij ya, darah yang keluar tentu melalui farj ya, kemaluan wanita, fi halis sihhah, dalam keadaan sehat ya, tidak dalam keadaan sakit. Jadi ini darah yang normal dan alami gitu ya. Min aksara himil mar'ah ya, dan keluarnya itu dari bagian dalam rahim ya, bagian dalam rahim. Jadi bukan dari leher rahim, bukan dari otot-otot rahim, bukan dari bawah rahim begitu, tapi dari bagian dalam rahim. Ini
Nanti kalau keluarnya dari selain itu berarti tidak masuk ke dalam kategori haid gitu ya. Min ghairi wiladatin wala maradin, bukan disebabkan karena proses persalinan atau penyakit yang lain ataupun kecelakaan begitu ya. Nah, ini jadi kalau misalnya karena proses persalinan ya berarti kan nifas ya. Kalau sakit berarti itu istihadah fi amadin muayyan, dalam waktu tertentu, baik usianya juga tertentu, kebiasaan atau periodenya juga tertentu. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa poin di sini yang bisa membantu kita untuk menentukan dan menetapkan apakah darah yang keluar itu haid atau yang lain. Gitu ya. Satu, normal alami. Jadi kalau dia keluar karena ada faktor-faktor X ya, bukan alami atau normal, berarti jelas bukan haid ya. Apalagi sudah disampaikan oleh dokter atau bidan atau ahli yang lain, kita tidak dalam keadaan sehat, jadi darah itu keluar karena sakit, ya jelas itu bukan haid. Kemudian kalau di USG ternyata dia keluar dari leher rahim atau dari otot rahim atau dari bawah rahim, berarti juga bukan haid ya. Apalagi keluarnya karena sebab kecelakaan, ya itu juga bukan haid ya. Kalau persalinan itu jelas nifas ya. Belum mencapai usia tertentu juga bukan haid ya. Di luar kebiasaan berarti juga bukan haid. Jadi definisi ini sangat amat membantu sekali kita untuk mengidentifikasi itu haid atau bukan gitu ya. Dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, yang perlu kita pahami ketika mengkaji tentang haid ini adalah bahwa haid ini merupakan sunnatullah ya, artinya ketetapan Allah yang tidak mungkin bisa dihindari oleh setiap kita, wanita-wanita keturunan Adam alaihi salam ya. Sebagaimana bahkan dicantumkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalani ya, semua wanita yang diciptakan oleh Allah yang dia tidak mengalami kelainan ya, yang normal maksudnya begitu, dia akan mengalami haid, termasuk wanita pertama ibunda kita semua yaitu Sayyidah Hawa, itu juga mengalami haid. Akan tetapi haid yang dialami oleh Hawa pertama kali adalah saat sudah diturunkan ke bumi. Gitu ya. Kenapa? Karena di surga nanti, apakah itu surga keabadian atau bukan gitu ya. Karena memang menurut para ulama, surga yang pernah disinggahi oleh Adam dan Hawa itu bukan surga keabadian. Sebab masih ada larangan di sana, larangan untuk mendekati pohon huldi gitu ya. Sedangkan surga keabadian itu tidak ada sesuatu yang dilarang di sana untuk dikonsumsi oleh kita, wallahu alam ya. Nah, ini di surga itu tidak ada yang haid lagi nanti, jadi kita nggak akan haid. Kenapa? Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang kondisi ahli surga adalah azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan yang disucikan ya. Disucikan dari semua yang kotor, bukan hanya haid. Nah, bahkan bau keringatnya juga tidak ada lagi, ingusnya, pokoknya hal-hal yang kotor lah ya, yang perlu pembersihan ya. Itu di dunia itu tidak ada lagi nanti di surga. Ya, apalagi haid kan kotor ya, benar-benar kotor. Tuh, dan tentu di sana nanti kan juga nggak ada pembalut, nggak ada sampah dan sebagainya. Nah, ini. Jadi di surga tidak ada haid, haid dialami di bumi ya. Maka dari itu ketika bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, ketika melaksanakan haji bersama Rasulullah itu pada ruah Aisyah sedang mendapati haidnya gitu ya. Sebagaimana wanita biasa ketika dalam kondisi ingin fokus ibadah mengalami haid itu kan sedih ya. Dan ini juga dialami oleh Aisyah gitu. Ya, sehingga Rasulullah dengan cekatan menenangkan gitu, menenangkan ya Aisyah gitu ya, dengan mengeluarkan sabda beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini ya, hada syai'un kata bahwahu ala banati Adam, bahwa haid ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan ya oleh Allah kepada para wanita keturunan Adam alaihi salam ya. Artinya kalau sudah menjadi ketetapan Allah, pasti itu sesuatu yang
baik gitu ya. Nah, meskipun kadang-kadang kan kita tidak menyenangi atau tidak menyukai ya dengan kondisi tersebut, akan tetapi coba kalau kita bayangkan kita tidak haid, terus bagaimana cara mengidentifikasi seorang itu sedang hamil atau tidak gitu ya. Nah, dari sini juga eh, ini kita rekomendasikan ya ibu-ibu sekalian ya, doa yang kita baca sebagai wujud syukur kita di setiap saat, setiap waktu ya, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan hamba yang abdun syakur ya, yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika bahkan Rasulullah itu sudah dijamin ya, diampuni oleh Allah, dimasukkan surga, beliau itu sholat sampai kakinya bengkak. Ada nggak ibu-ibu yang pernah sholat kakinya sampai bengkak? Nggak ada kan? Ini sampai membuat Aisyah bertanya-tanya, wahai Rasul, bukankah semua dosamu itu sudah diampuni dan kamu itu dijamin ya masuk surga? Apa jawaban beliau? Afala aku abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, syakur itu superlatif dari syakir ya. Kalau syakir itu bersyukur yang biasa. Tapi kalau syakur itu tiada batas gitu ya. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dari itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah di sini ya, disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu ya. Ketika beliau menyaksikan situasi dan kondisi yang beliau itu sukai, beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, bahwa segala pujian itu hanya milik Allah karena hanya dengan karunia-Nya saja dan juga nikmatnya saja itu segala hal yang baik itu berjalan sempurna ya. Wa idza ra'a ma yakrah, adapun ketika situasi dan kondisi itu sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau pun tetap bersyukur. Nah, dengan membaca apa? Alhamdulillahi ala kulli halin ya. Segala puji bagi Allah yang telah atas segala kondisi dan situasi yang saya alami begitu ya. Ini Masya Allah ya, perlu kita terus-menerus amalkan agar kita menjadi sebagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Ada dan syakura, hamba yang banyak bersyukur, karena kalau kita bersyukur itu karunia yang lain itu akan bertambah begitu ya. Misalnya kita lagi haid, nggak enak banget, nggak nyaman banget, kalau kita bersyukur itu ketidaknyamannya akan semakin berkurang. Tapi kalau kita mengeluh, ya itu akan terasa semakin berat. Ya, nah, betul tidak ibu-ibu ya? Seperti itu kan, sesuatu itu kalau kita keluhkan malah tambah berat gitu ya. Nah ini jadi kenapa? Karena kadang-kadang yang kita keluhkan itu ya diinginkan oleh orang lain. Tidak sedikit loh nggih, beberapa kawan itu yang untuk bisa haid rutin setiap bulan dia harus melakukan terapi hormon. Itu datang ke dokter yang mengkonsumsi hormon, kadang-kadang itu berdampak pada tubuhnya ya yang ada, karena kami punya teman begitu ya, haidnya itu 6 bulan sekali begitu, dia harus datang ke dokter terapi hormon ya. Terus kadang-kadang serba salah gitu, kalau diminum obatnya itu dia gemuk dan ada efek-efek yang lain begitu ya. Nah ini kalau tidak, itu tidak haid dan itu juga membuat badannya tidak nyaman. Ya, ini makanya kita harus bersyukur ibu-ibu, ternyata ketidaknyamanan kita itu diinginkan oleh orang lain ya. Ini mari kita sama-sama biasakan ya untuk mengamalkan doa ini. Sebenarnya ini bukan hanya diperuntukkan ketika kita haid ya, tapi kami merekomendasikan ya ketika kita dalam kondisi nyaman, silahkan baca alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Kalau tidak nyaman diantaranya ketika haid, silahkan baca alhamdulillahi ala kulli hal. Itu nggih. Ini. Nah, tadi kan disampaikan bahwa haid itu salah satu cara mengidentifikasinya adalah dari usia dan juga masa haidnya gitu ya. Nah, sehingga dari sinilah ya para ulama melakukan penelitian ya.
Jadi masalah usia wanita haid ini sebenarnya tidak ada nas secara qat'i yang menunjukkan bahwa minimal usia haid itu berapa tahun, itu tidak ada ibu-ibu ya. Tapi para ulama imam madhab, contohnya diantaranya Imam Ahmad bin Hambal itu mengumpulkan data dan Masya Allah sampai 9 tahun ya. Untuk mengkaji tentang haid ini 9 tahun, kita 3 kali pertemuan. Itu karena tinggal terima hasilnya itu ya. Beliau melakukan penelitian di lapangan, menanyai satu persatu karena dulu belum ada GIFORM ya seperti sekarang, Google Form itu belum ada. Jadi mengumpulkan data itu penuh dengan perjuangan luar biasa, nanyain satu persatu gitu ya. Dan ternyata dari data yang beliau kumpulkan, nah ini semua imam madhab ya, kalau kita baca dari setiap madhab itu, mereka belum menemukan wanita yang haid di bawah usia 9 tahun. Ya. Karena ini studi lapangan, nanti kalau ada fakta-fakta baru ini bisa berubah ibu-ibu. Gitu ya, bisa berubah kalau nanti ibu-ibu melakukan penelitian kok banyak ini mulai anak haid usia 7 tahun nanti bisa berubah. Tapi selama belum ada data baru atau hipotesis yang baru ini tetap berlaku gitu ya. 9 tahun gitu. Itu batas minimal yang ditemukan oleh a'immatul madzhab ya, para imam madhab gitu. Dan data ini diperkuat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang kita semua tahu dalam banyak apa referensi buku sirah bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Aisyah ketika usia 6 tahun. Ya, 6 tahun itu kan masih anak-anak ya, tak sehingga meski sudah dinikahi resmi oleh Rasulullah, tidak langsung diajak berumah tangga gitu, ya karena masih usia anak-anak gitu ya. Nah, setelah 3 tahun kemudian dan qadarullah juga saat itu kebetulan Rasulullah sedang sibuk ya karena proses hijrah ke kota Madinah ya. Malah justru beliau setelah wafatnya Khadijah itu 3 tahun berumah tangganya dengan Saudah ya, Saudah bintu Zam'ah ya. Jadi Aisyah belakangan malah setelah Saudah gitu ya. Nah ini baru diboyong oleh Rasulullah, baru berumah tangga itu setelah usia 9 tahun. Nah di sini eh, muncul pertanyaan ya dari para sahabat gitu. Kenapa bisa begitu? Kemudian Aisyah memberikan pernyataan ida balagotil jariyah. Jadi kalau jariyah itu remaja ya ibu ya, gadis remaja. Bayi itu jariah juga bisa disebut bayi ya. Bayi sampai remaja itu jariah. Kalau sudah dewasa itu imro'ah ya. Itu sudah bisa jadi nyonya gitu. Mar'ah itu yang single. Jadi kalau bahasa Arab tuh beda sedikit beda. Gitu ya. Kalau jariah ini belum dewasa gitu ya. Dari bayi juga jariah ya. Kita ingat hadis tentang najisnya bayi, najisnya kencing bayi itu kan yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Kalau bayinya perempuan itu harus dicuci, kalau bayinya laki-laki itu cukup diperciki air lalu dilap. Nah, jadi jariyah itu pokoknya anak perempuan yang belum dewasa ya. Nah, itu kalau sudah 9 tahun fahia imro'ah, dia sudah bisa jadi nyonya. Artinya jadi nyonya itu tubuhnya sudah memproduksi hormon estrogen dan progesteron gitu ya, sehingga salah satu dampaknya adalah dia mengalami haid dan dia juga sudah bisa menjadi seorang ibu atau hamil gitu ya. Juga dikuatkan dengan fakta lain ya. Ini ada beberapa data yang menunjukkan beberapa wanita bahkan di usianya yang ke-21 itu sudah punya cucu gitu. Ya. Ini gimana ngitungnya? Dihitung mundur. Ya, berarti dia 9 tahun, dia sudah menikah, 10 tahun punya anak, lalu anaknya ini 9 tahun menikah, 10 tahun punya anak. Jadinya 21 tahun, ya. Nah, ini untuk memperkuat bahwa 9 tahun itu sudah bisa haid ya. Tapi kalau di bawahnya itu belum ada data yang memenuhi sebagai sampel penelitian untuk memberikan hipotesis yang baru gitu ya. Kemudian batas akhir ini juga studi lapangan ya ibu-ibu ya, meskipun ada pernyataan dari sahabiat yang menguatkannya ya, rata-rata wanita itu mengalami menopause itu usia 50 tahun.
namanya rata-rata itu paling banyak, bisa kurang, bisa lebih ya. Ada kalau normalnya itu kalau dari sisi medis nanti bisa ditambahkan ya Ibu-ibu ya. Usia 45 bahkan sudah bisa menopause ya kan sekarang begitu. Usia 45 itu normal. Tapi ada juga yang 54 belum menopause gitu ya. Nah, jadi ada yang 55 baru ya. Nah, ini tidak masalah karena memang 50 ini kurang lebih. Dan kenapa Aisyah memberikan angka 50 ini? Ya, agar kita sebagai para wanita itu mempersiapkan diri karena nanti akan ada perubahan ya dalam kebiasaan kita dan yang lain gitu ya. Kita mempersiapkan diri untuk mengantisipasi segalanya agar adaptasinya tidak lama ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kurang, bisa lebih ya. Di sini beliau sampaikan idza balaghatil mar'atu khamsina sanah kharajat min haddil haid. Rata-rata wanita yang telah mencapai usia 50 tahun itu keluar dari kebiasaan haidnya. Jadi tidak haid lagi. Itu rata-rata ya, kebanyakan begitu ya. Adapun masa haid, nah di sini ada ikhtilaf antar ulama karena sampel yang mereka gunakan sebagai penelitian juga berbeda-beda, gitu ya. Kalau Imam Hanafi itu dari penelitian yang beliau lakukan itu tidak menemukan haid di bawah 3 hari sehingga beliau menetapkan minimal haid itu adalah 3 hari. Sehingga menurut madhab Hanafi jika seorang itu keluar darah kurang dari 3 hari maka itu belum bisa dikategorikan sebagai haid gitu ya. Adapun maksimalnya adalah 10 hari sehingga menurut madhab Hanafi jika seorang wanita itu haid lebih dari 10 hari maka lebihnya itu adalah istihadhah gitu ya menurut madhab Hanafi. Kalau menurut madhab Maliki ini tidak ada batasan minimalnya ya. Asalkan dia itu pas jadwalnya haid, meski keluarnya hanya setetes atau sejenak itu sudah disebut haid. Kalau keluarnya alami ya di masa haid. Nah, ini jangan lantas setiap keluar setetes pasti haid, padahal bisa jadi keluarnya itu akibat penggunaan IUD gitu ya, akibat penggunaan misalnya apa namanya hormon gitu ya, alat kontrasepsi. Nah, itu bukan ya Ibu-ibu ya. Jadi ini yang masuk ke dalam kebiasaan. Jadi meskipun keluar setetes itu menurut madhab Haliki adalah haid. Ya, yang pada kebiasaannya. Kalau yang di luar kebiasaannya nanti sudah berbeda. Maksimalnya adalah 15 hari. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan Hambali menyimpulkan bahwa minimal haid itu 1 hari atau 24 jam. Maksimalnya adalah 15 hari gitu ya. Nah, dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ulama ini bisa kita simpulkan ya, pendapat mayoritas itu haid minimal 1 hari 1 malam ya atau 24 jam, maksimalnya adalah 15 hari. Ini pendapat mayoritas ulama ya. Ini nanti bisa menjadi panduan kita ya. Kalau misalnya kita termasuk tipe yang haidnya itu siklusnya cepat 2 kali dalam sebulan, misalnya pekan pertama dan pekan keempat, itu kalau ditambahkan kok sampai lebih dari 15 hari, mau nggak mau selebihnya itu adalah istihadhah. Gitu ya. Keluar darah pertama, keluar darah kedua, kok lebih dari 15 hari itu adalah istihadhah. Atau misalnya dalam sebulan itu masa sucinya kurang dari 15 hari, ya berarti harus digenapkan. Artinya ketika ada masa keluar darah yang membuat masa sucinya itu kurang dari 15 hari, maka ada beberapa hari yang dihukumi sebagai istihadhah ya, suci tapi meskipun keluar darah gitu ya. Nah, ini untuk dasar hukum darah haid itu ada di surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Nah, untuk penjelasannya mungkin bisa dicatat karena tidak saya cantumkan di slide ya. Apa ini ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang lain yang dimulai dengan sa'ala yas'alu itu pasti ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Ya. Apa peristiwa yang melatar belakangi atau yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini?
yaitu perbedaan perlakuan, ya, perbedaan perlakuan terhadap wanita haid di masa tersebut. Sebagian dari mereka penduduk Mekah, ya, penduduk Arab itu memperlakukan wanita haid itu dengan cara yang cukup ekstrim, ibu-ibu ya. Mereka tidak mau ya berbicara, ngobrol, duduk, makan, tidur bareng wanita haid. Jadi menganggap wanita haid itu adalah penyakit, ya. Wanita haid itu adalah kotor wanitanya gitu ya. Tapi di sisi lain ada yang mohon maaf ya, meskipun istrinya atau wanitanya sedang haid, itu mereka tetap melakukan hubungan intim gitu. Nah, sehingga para sahabat menginginkan jawaban yang jelas bagaimana panduan Islam untuk berinteraksi dengan wanita yang sedang haid. Bagaimana batasan-batasannya? Apakah sama seperti itu atau ada yang lain gitu ya? Mereka tanyakan atau mereka minta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan turunnya ayat ini, sehingga ayat ini dimulai dengan yas'alunaka wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad anil mahid, nah, tentang al-mahid. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau dalam bahasa Arab al-mahid ini memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah darah haid yang keluar dari kemaluan kita. Makna yang kedua, mahid adalah ismul makan, ya, tempat yang mengeluarkan darah haid. Berarti apa? Kemaluan yang memancarkan darah haid. Kemudian mahid juga memiliki makna ismuz zaman, waktu. Ya, waktu kita mengeluarkan darah haid. Karena yang akan kita kupas itu nanti adalah hukum darah haidnya, kemudian juga tempat yang mengeluarkan darah haid, ada hubungan dengan hukumnya juga, kemudian juga masa kita ya, waktu kita mengeluarkan darah haid. Itu nggih makna mahid di sini. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan penjelasannya tentang yang mereka tanyakan itu. Karena yang mereka tanyakan menyangkut 3 hal tadi. Darahnya, kemaluannya, yang mengeluarkan darah haid, kemudian waktu sang wanita mengeluarkan darah haid gitu ya. Huwa ada. Nih bisa diperhatikan dari sini, domir yang digunakan oleh Allah adalah huwa. Ya. Huwa itu domir mudzakkar, bukan domir muannas. Sehingga yang dimaksud ada di sini atau kotoran di sini bukanlah perempuan yang mengeluarkan darah haid, akan tetapi ya darah yang keluar itu adalah kotoran, gitu ya. Jadi darah yang keluar saat wanita sedang haid itu adalah darah kotor, gitu ya. Memang darah yang memancar itu adalah darah kotor, termasuk yang keluar saat hewan itu disembelih, gitu ya. Nah, fa'tazilun nisa, fa di sini artinya adalah litta'lil. Oleh sebab itu ya. Jadi litta'lil itu sababiyah ya. Maka dari itu i'tazilun nisa, jauhilah wanita itu fil mahid ya. Nah, artinya mahid di sini bukan darah kotornya lagi, tapi adalah bagian tubuh dia yang mengeluarkan darah kotor tadi. Yang harus dijauhi apanya? Kemaluannya gitu ya. Nah, di sini wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati wanita itu pada bagian tubuh yang mengeluarkan darah haid di masa dia haid hatta yathurna, sampai darah itu bersih dari kemaluan tersebut, tidak lagi keluar dari kemaluan tersebut ya. Dan kalau darahnya sudah berhenti, sudah bersih, fa di sini, faida tatoharna, maka dari itu menjadi sebab, ya tadi kan fa-nya sababiyah ya, menjadi sebab untuk wanita tatoharo ya tatoharu, melakukan mandi besar atau bersuci. Jadi di sini ada 2 kata suci tapi maknanya berbeda. Toharo yadhuru itu suci, artinya itu adalah aturan dari Allah, kita tidak bisa menghentikan dan mengatur kapan itu darah harus berhenti dan keluar gitu ya. Nah, suci saja berarti artinya. Kalau tatoharo itu bersuci, aktivitas manusia.
membersihkan diri dengan mandi besar. Fa'tuhunna. Nah, lagi-lagi fa itu artinya sebab ya. Nah, dua syarat ini, darah berhenti dan sudah mandi besar ini menjadi syarat bagi para suami untuk mendatangi istrinya dalam tanda kutip ya, melakukan hubungan intim pada kemaluannya. Nah, itu pun dengan syarat min haitsu amarakumullah, sebagaimana cara dan tempat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para mufasir menafsiri ayat ini haram bagi para suami mendatangi istrinya melalui lubang duburnya gitu ya. Min haitsu amarakumullah itu adalah dari kemaluannya gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan berita innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina, menyukai, ini mohon maaf ya terjemahnya tidak lengkap. Yuhibbut tawwabina, menyukai orang-orang yang tawwab, ini superlatif ya, banyak taubatnya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan banyak menjaga kebersihannya. Apa korelasi berita ini dengan haid gitu? Karena kita semua tahu salah satu kekurangan wanita itu adalah di masa-masa haid kita. Kita lebih sensitif ya, lebih baper, lebih males dan lain-lain ya kan? Nah, itu sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, Allah mengharapkan kita saat haid itu banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar, dan juga menjaga kebersihan ya, fisik kita maupun kebersihan hati kita. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan berita ini sebagai motivasi agar kita menjadi wanita yang bisa menyeimbangi kekurangan tersebut dengan menjadikannya sebagai ladang pahala ya, banyak beristighfar dan bebersih diri. Nah, seperti itu nggih. Ini dasar hukum haid. Tadi sudah saya sampaikan ya asbabun nuzulnya. Nah, termasuk di antara yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi apakah itu haid atau bukan, selain dari definisinya adalah sifat-sifat darahnya. Ibu-ibu sekalian ya. Sifat-sifat darah ini kita simpulkan dari beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memberikan ciri khas ya untuk mengidentifikasi itu haid atau bukan dengan sabda beliau, fa inna dammal haid aswadu yu'rafu. Darah haid itu memiliki ciri khas ya, warnanya pada umumnya aswad, merah kehitaman, jadi pekat gitu ya. Yu'raf, yu'raf itu baunya khas juga, tidak sedap atau baunya lebih tajam ya, lebih tajam, tidak sedap. Yu'raf juga bisa dimaknai bahwa setiap wanita yang telah mengalami haid, dia sangat tahu betul. Arafa ya'rif itu kan tahu ya, familiar. Jadi ciri khas ini ya, warnanya, baunya itu hampir semua wanita kenal gitu ya, sehingga tahu ini haid atau bukan sekedar mengidentifikasi dari warna dan baunya gitu. Itu yang diberikan oleh Rasulullah sebagai rumus gitu ya. Nah, kemudian keluarnya juga mengucur seperti keluarnya urin ya, sehingga kita harus menggunakan pembalut begitu, dan juga kita bisa mengenali dan mengidentifikasi dari siklus yang kita alami ya kan. Jadi kalau di luar siklus itu masuknya bukan sebagai haid ya, sebagai istihadah ya. Meskipun demikian, tidak semua atau seluruh darah haid itu yang keluar dari kita itu memiliki warna merah kehitaman. Ya, di awal-awal kita haid mungkin keluarlah keputihan campur bercak darah sehingga warnanya menjadi kekuningan atau keabu-abuan atau keruh atau warna tanah misalnya begitu ya. Nah, itu kalau bersambung atau menjadi mukodimah dari haid, maka sudah termasuk kategori darah haid. Ya, misalnya kita biasa haid itu di pekan pertama gitu ya. Nah, ini di pekan terakhir mau pertama, atau misalnya biasa tanggal 1 gitu ya mudahnya. Ini tanggal 30 sudah keluar itu coklat-coklat atau apa. Ya, karena tanggal 1-nya itu sudah menjadi kebiasaan
kita haid, yaitu sudah masuk hitungan haid. Gitu ya. Sudah masuk hitungan haid. Berbeda dengan ya keputihan yang bercampur serat darah atau mungkin warna darah tapi yang tidak pekat ya, coklat saja atau kuning saja gitu ya, tapi darah itu ya, darah gitu. Yang keluar setelah jeda suci kita, maka itu sudah tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori haid. Ya. Bagaimana contoh kasusnya? Ya, misalnya kita biasa haid 7 hari. Ya, ini pada hari ketujuh sudah bersih. Kita sudah cek pakai tisu atau kapas, sudah kita usap dan tidak ada lagi bercak atau warna apapun ya, benar-benar bersih. Berarti kita sudah selesai haid karena memang biasanya 7 hari, gitu ya. Kodarullah selang 20 jam itu keluar lagi flek gitu ya. Nah, yang seperti itu hukumnya sudah berbeda ya, karena itu sudah tidak masuk jadwal haid ya, itu dihukumi sebagai masa suci yang karena keluar flek ya istihadah ya. Ini berdasarkan pada apa? Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah di sini. Nah, di mana dalam hadis riwayat Bukhari dia berkata kami yang dimaksud itu siapa? Ini berarti hadis yang disandarkan kepada Rasulullah tapi yang menyampaikan para sahabat gitu ya. Kami para sahabiat la na'uddul qudrata wasufrota syai'an. Tidak menganggap ya warna darah yang kudroh itu keruh atau sufroh itu kekuningan sedikit pun dari haidnya. Nah, kemudian ditambahkan dalam hadis riwayat Abu Dawud gitu ya, ba'dat tuhri sayi'an, setelah suci. Jadi kalau tadi flek itu keluar setelah suci itu sudah tidak lagi dianggap sebagai haid. Tapi kalau menjelang haid itu dimasukkan ke dalam kategori haid. Itu perbedaannya ya. Jika sudah datang masa suci, sudah melewati pengecekan juga, sudah melewati kebiasaan juga, kok masih ada keluar darah yang kekuningan, keruh atau warna tanah atau abu-abu atau coklat, nah itu sudah tidak dikategorikan sebagai darah haid gitu ya. Nah itu keterangan yang disampaikan oleh para sahabiat termasuk daripada sahabat Ummu Atiyah gitu ya di sini. Nah, sehingga dari sinilah ibu-ibu sekalian ya ada rumus yang bisa membantu kita karena memang rumus ini diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabiat yang mengalami istihadah ya. Jika kita mengalami mengeluarkan darah ya di luar kebiasaan kita dan kita ragu ini haid atau bukan, rumusnya adalah yang pertama ya. Coba dikembalikan kepada kebiasaannya. Ya. Biasa haid itu kapan dan berapa hari gitu ya. Dinamakan kebiasaan itu adalah sesuatu atau peristiwa yang kita alami 3 kali atau lebih. Sehingga dari sini kebiasaan orang itu bisa saja berubah gitu ya. Misalnya ketika masih remaja itu haid 5 hari, 6 hari gitu ya. Bisa jadi kalau sudah dewasa menjadi 7 hari gitu. Bisa jadi setelah melahirkan 8 hari atau mungkin melahirkan kembar setelah itu kebiasaannya berubah menjadi 10 hari. Bisa. Nah, dimasukkan ke dalam kategori kebiasaan jika itu sudah kita alami 3 kali atau lebih. Yang ini nanti akan menjadi patokan kita dalam menentukan apakah darah yang keluar itu haid atau bukan. Gitu ya. Nah, ini sebagaimana yang pernah dikonsultasikan oleh Fatimah binti Abi Hubais ya. Sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni ustahadu fala adhur." Subhanallah ya. Jadi Fatimah binti Abi Hubais ini mengalami istihadah dan tidak suci-suci ya. Belum suci itu artinya ini sudah lama dialami gitu ya.
fala adhur. Afa ada sholah, maka masa saya harus meninggalkan sholat selama ini? Jadi ragu gitu kan, nggak nyaman gitu kalau harus lama-lama tidak sholat gitu ya. Maka datang mereka berkonsultasi kepada Rasulullah. Kalau dulu ya mau nggak mau sungkan atau enggak ya bertanyanya kepada Rasulullah gitu ya. Kalau sekarang rata-rata ibu-ibu kalau kajian fikih maunya diisi oleh ustadzah gitu. Kenapa? Kalau ustadz yang ngisi pada sungkan bertanya, yang jawab lebih sungkan lagi gitu ya. Nah itu. Nah di sini masya Allah ya, alhamdulillah kita sudah mendapati hadis-hadis ini di mana para sahabat langsung konsultasi kepada sumbernya, ya, sumber wahyunya yaitu Rasulullah ya. Kemudian beliau menjawab, lah nggak mungkin itu haid. Karena haid itu nggak mungkin keluar terus-menerus dalam waktu yang lama. Inna dzalika irqun. Yang kamu alami itu adalah penyakit. Ya, darah itu adalah darah penyakit gitu ya. Kalau haid nggak mungkin keluar terus-menerus gitu ya. Lakin da'is sholata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Nah, kamu nggak boleh tidak sholat, tapi yang harusnya kamu lakukan adalah kamu cukup meninggalkan sholat qadral ayyamil lati kunti tahidina fihi. Ya, sebanyak hari yang biasanya engkau haid sebelumnya, gitu ya. 3 bulan terakhir berapa hari itu yang jadi patokan, ya. Kalau sudah lewat dari situ, ya misalnya biasanya 3 bulan terakhir haidnya 7 hari, nah berarti apa namanya selebihnya masuk ke dalam kategori istihadah. Makanya dinamakan istihadah itu dari akar kata yang sama, haidun, hado yahidu. Yang satu haidun, yang satu istihadah. Nah, kenapa? Dia dihukumi haid bukan, tapi suci juga bukan. Makanya tengah-tengah gitu ya, istihadah. Gitu ya. Nah ini, summa iltasili wasolli. Nah, di luar kebiasaan kamu itu, kamu harus mandi dan melakukan sholat sebagaimana wanita yang dihukumi suci, gitu ya. Nah, kalau misalnya haidnya tidak teratur, ya sulit diidentifikasi dari kebiasaan, maka harus diidentifikasi berikutnya dengan warna darah dan juga ciri khasnya tadi, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini juga disampaikan oleh Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubais lagi. Ya, kenapa beliau mengatakan bahwa itu bukan darah haid, itu adalah darah penyakit sehingga dia harus sholat dan juga mandi seperti wanita suci yang lain. Nah, beliau memberikan penjelasan yang lain. Ida kan ada mulhaidah, kalau memang itu darah haid, fa innahu aswadu yu'raf, maka dia memiliki warna dan bau yang khas, gitu ya. Warnanya aswad, merah kehitaman, yu'raf, baunya juga khas ya, bau tidak sedap. Faida kana dalika, kalau kamu setelah periksa darah itu ya seperti itu wujudnya, ya baunya, warnanya, fa'am sikianis sholat. Silakan untuk tidak sholat. Faida kanal akhor, tapi kalau beda, warnanya merah cerah, atau mungkin bening, kemudian juga baunya juga tidak tajam atau tidak sedap, baunya biasa gitu ya. Nah itu apa kata Rasulullah? Fatawadoi. Sebab itu kamu harus berwudu wasolli dan sholat. Fa'in nama huwa irkun. Karena itu darah penyakit ya. Kalau disebut darah penyakit itu sudah pasti masuknya istihadah. Gitu ya. Terus kemudian ada kasus yang lebih parah lagi. Untuk rutinitasnya juga tidak diketahui, ya, tidak diketahui lagi. Kemudian warna darahnya juga tidak membantu untuk kita membedakan itu haid atau bukan. Ini seperti kasus yang dialami oleh Hamnah binti Jahas. Nah, biasanya nanti kita akan bahas di bab istihadah itu, hadis-hadis tentang istihadah itu banyak diriwayatkan ya dari jalannya Ibnatu Jahas ya. Jadi Jahas itu nama ayahnya. Dia punya anak Hamnah binti Jahas, Fatimah binti Jahas, Zainab binti Jahas ya. Itu mungkin genetik kalau bahasa kita sekarang ya, itu
semua mengalami istihadah ibu-ibu ya. Nah, sehingga hadis tentang istihadah itu banyak kaitannya dengan mereka ya. Nah, ini Hamnah binti Jahas itu berkata, aku pernah mengalami istihadah, darah yang keluar itu sangat banyak dan juga selain banyak warnanya itu sama ya, merah pekat begitu ya. Kemudian dia bertanya, berkonsultasi kepada Rasulullah. Nah, itu ya karena sudah tidak bisa diidentifikasi dari rutinitas kebiasaan juga dari warna dan bau darahnya gitu ya. Dia bingung. Ya, dia datang kepada Rasulullah ya untuk memperoleh penjelasan. Dan Rasulullah bersabda untuk dia, ya, innama hiya ruqdatun minasyaiton. Ya. Kasus yang seperti ini itu banyak terjadi karena ada gangguan ya, gangguan. Nah, ini makanya dari syaitan ya, hentakan dari syaitan kalau misalnya sebenarnya secara medis tidak ada masalah apapun, semua normal. Kalau keluar darah terus-menerus, tidak berhenti dan banyak, itu terapi yang dilakukan boleh terapi ruqyah ya ibu-ibu ya berdasarkan pada hadis ini. Ya. Terus gimana dong sholatnya, ibadahnya? Kata Rasulullah. Fatahayyadi sittata ayyamin au sab'ata ayyam. Kamu bisa mengambil waktu atau jadwal haidmu dalam setiap bulan 6 atau 7 hari. Nah, 6 atau 7 hari saja. Summa igtasili. Kalau sudah 6 hari atau 7 hari, maka kamu harus segera mandi. Ya, harus segera mandi. Yang perlu dicatat di sini, ibu-ibu sekalian, 6 atau 7 hari itu bukan pilihan terserah kita, bukan. Ya, tapi harus by mini reset, pakai mini reset ya. Kita sesuaikan dengan data orang-orang terdekat kita, terutama yang satu rumpun kerabat gitu ya. Kita kasih mini riset antara 6 dan 7 mereka haidnya berapa hari. Nah, kalau dari mini riset itu ternyata kebanyakan 7 hari, maka kita ikut 7 hari. Kalau kebanyakan 6 hari, maka kita ikut 6 hari. Gitu ya. Itu penjelasan dari para ulama seperti itu. Ya, kemudian setelah kita menemukan angkanya, kita harus mandi segera ya. Faidastan kokti. Nah, di sini bahasa atau diksi yang digunakan oleh Rasulullah istanqo'a. Kalau nakiyun itu kan benar-benar suci. Ya, karena di sini sebenarnya status dia tuh suci. Suci itu yang wajib sholat, wajib puasa gitu ya. Tapi dia mengeluarkan darah, maka dikasihlah seperti istihadah tadi ya. Tetap ada darahnya, tapi dia itu suci. Nah, ini juga tetap ada darahnya, tapi dia suci. Kalau ini ke sucinya, kalau yang tadi ke haidnya gitu ya. Fasalli arba'an wa ishrina yauman au salasan wa ishrina yauman. Setiap bulan kamu itu paling tidak sholat itu 24 hari atau 23 hari. Ya. Wasumi wasoli. Pada hari tersebut kamu harus puasa dan sholat. Fa inna dalika yujzi'uki. Yang demikian itulah yang harus kamu lakukan gitu ya. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin. Nah, itu menjadi panduan kamu di setiap bulannya. Kama tahidun nisa, sebagaimana para wanita menjalani masa haid pada umumnya. Jadi Masya Allah ya, hal yang seperti ini sudah sangat detail, ada panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya kita semua tahu tidak ada syariat yang lebih gamblang menjelaskan dari setiap peristiwa yang kita alami kaitannya dengan aktivitas kita, kondisi kita itu kecuali sudah benar-benar ada panduannya ya dari sumber yang jelas begitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi minimal haid itu minimal suci itu ya. Kalau bagi yang terus-menerus tadi ya 23 24 hari itu harus sholat gitu ya. Yang haid itu justru hanya 6 atau 7 hari saja gitu. Berikutnya adalah cara mensucikan darah haid. Ya, terutama darah haid itu yang paling sering itu kena pakaian. Ya, itu bagaimana cara mensucikannya? Kalau kena lantai kan jelas ya. Dulu kalau lantainya itu dari tanah tinggal disiram aja gitu. Kalau sekarang lantai dari marmer ya tinggal dibersihkan sampai hilang bau, rasa, warna, wujud dan sebagainya ya.
Nah, ini kalau kena pakaian ini juga dikonsultasikan oleh Asma binti Abi Bakar. Ya, ini Asma berkata, Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala fi dammil haid yusibu sauba. Ya, Rasulullah memberikan panduan tentang cara mensucikan darah haid yang mengenai pakaian. Ya, ini ada tata caranya. Yang pertama, tuhu, mengeri atau menggosok bagian yang terkena darah. Ya. Summa takrusuhu bilma, kemudian mencuci, mengucek, menekan ya dengan air. Summa tandohuhu, kemudian menyiram atau membilas ya seluruh bagian. Summa tusolli fihi. Setelah itu boleh dipakai untuk sholat ya. Nah, ini juga disampaikan dalam riwayat lain yaitu riwayat Bukhari dan Ibnu Majah ya, disampaikan tentang tata cara yang sama ya. Kanat ihdana, dahulu jika kami para sahabiat ini mengalami tahid, mengalami haid itu summa takrusuddam min saubiha. Kami mengkucek pakaian yang terkena darah tersebut ya, inda tuhriha fatalsiluhu ya, ketika sudah selesai haid kemudian mencucinya ya, mengucek dan mencucinya. Watamdahu ala sairihi tsumma tusolli fihi. Kemudian dibilas ya semuanya, baru pakaian itu digunakan untuk sholat gitu ya. Nah, kenapa ibu-ibu sekalian? Karena memang para sahabiat dulu itu ya Allah, subhanallah ya, memang pakaian yang mereka miliki itu cuman benar-benar satu atau dua gitu loh. Kalau kita kan banyak banget ya, sehingga mereka betul-betul harus berusaha. Kalau sholat itu memenuhi syaratnya, sedangkan syarat sah sholat kan pakaiannya harus suci dari najis. Dan kita semua tahu darah haid itu kan najis. Kalau misalnya sholat ternyata pakaiannya masih ada najisnya kan nggak sah. Dan mereka nggak mau itu, sehingga ini ditanyakan betul kepada Rasulullah gitu ya. Nah, salah satunya ini dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud ya. Ya Rasulullah, laisali illa thawbun wahid. Wahai Rasulullah, aku tidak punya baju kecuali hanya satu. Wa ana ahidu fihi. Yang aku pakai ketika haid ya itu, gitu ya. Tapi ternyata kena darah, gitu ya, bocor, gitu ya, tembus, gitu. Gimana, gitu ya. Kemudian Rasulullah memberikan panduan, faida toharti fagesili mau diadam. Ya, kalau kamu sudah selesai haid, maka bersihkan bekas darahnya. Tsumma sholli fihi, sampai hilang maksudnya begitu ya. Kemudian sholatlah. Nah, kenyataannya ternyata karena dulu itu tidak selalu punya sabun ibu-ibu ya, adanya hanya ada air. Ketika mereka bersihkan ternyata ada, karena sudah lama kan mereka hanya punya baju satu gitu ya, 7 hari baru dibersihkan, ternyata bekasnya nggak hilang. Dikonsultasikan juga kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, in lam yakhruj atharuhu, kalau bekasnya masih ada, nggak bisa dihilangin bagaimana? Nah, kemudian beliau menjawab, yakfi kalma wala yadurruka atharuhu. Jika tadi sudah dicuci pakai air, sudah dibilas juga, sudah dikucek juga, tapi tidak hilang juga bekasnya gitu ya, maka tidak masalah gitu. Karena memang suci itu beda dengan bersih ya. Nah, suci itu beda dengan bersih. Kalau sudah ada dalil seperti ini, mau srek atau enggak srek harus srek gitu. Karena ini syariat gitu ya, bukan semuanya pakai logika. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian sekarang menentukan suci. Nah, ini juga Masya Allah loh ibu-ibu, proses ada hadis ini itu panjang gitu ya. Jadi pada saat itu para sahabiat itu bingung juga kalau misalnya sudah tinggal sedikit nih coklat-coklat, apakah sudah boleh mandi, sholat gitu ya. Itu mereka bertanya-tanya. Terus ada yang kuning gitu ya, bertanya-tanya. Sehingga mereka itu agar mendapatkan kejelasan ya, mereka datang kepada Aisyah untuk meminta petunjuk ya. Kunna nisaun ya. Suatu saat para wanita itu ya ba'atsna ila Aisyah ya, datang kepada Aisyah bidurjah fiha kurs, membawa darjah itu Bu, perca kain ya, kain
Di dalamnya itu ada kapas, ya, ada yang membawa kapasnya ada warna kuning, maksudnya setelah diusapkan dari kemaluan, ada yang warna keruh, ada warna coklat, itu dibawa betul, dibungkus, dibawa ke Aisyah gitu ya. Nih kalau kayak gini saya sudah boleh mandi, sholat dan sebagainya sudah wajib atau belum gitu, sampai segitunya. Nah, Aisyah berkata, ya, la ta'jalna, karena yang dibawa mereka tuh masih ada bercak darahnya ya. Aisyah bilang kamu nggak perlu buru-buru, kalian nggak perlu buru-buru hatta tarainal qassatal baydha, untuk mandi besar, kemudian sholat dan yang lain-lain sampai melihat ya, melihat apa? Qassah baydha ya. Qassah baydha. Nah, maksud qassah baydha itu turidu bidzalika tuhra minal haid, yaitu suci dari haid. Nah, hadis ini ditafsiri oleh para ulama. Yang dimaksud kosoh baydo, ya, artinya kosoh itu sebenarnya cairan bening, ibu-ibu ya. Nah, itu ya apa makna literalnya itu cairan bening. Ya, cairan bening yang keluar sebagai tanda berhentinya haid. Ya, nah, ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa tafsir di antara Imam Malik, Imam Az-Zailai dan beberapa ulama yang lain gitu ya. Tapi kan tidak semua wanita itu mengalaminya, atau mungkin mengalaminya tapi tidak ngeh ya, karena bisa jadi kosoh itu atau cairan bening ini keluar saat mereka pipis ya, atau di tengah-tengah aktivitas ya, keputihan misalnya begitu ya, bening seperti putih telur gitu ya. Tidak semua orang bisa ngeh dengan ini. Maka tafsiran yang kedua yang diberikan oleh Ibnu Rajab dan beberapa ulama yang lain, kosoh baydo itu bermakna al-jufuf, yaitu kering atau bersih. Artinya ketika kita usapkan kapas atau tisu dan tisu itu utuh putih, tidak ada bercaknya, apakah kuning atau coklat atau abu gitu atau keruh ya, berarti waktunya dia bersuci. Gitu. Itu dua makna dari kosoh baydo. Dan pendapat al-jufuf ini justru pendapat mayoritas, karena memang tidak semua wanita mengalami peristiwa mengeluarkan cairan bening ini, dan atau kalau mengeluarkan itu kadang-kadang tidak ngeh gitu ya, sehingga itu agak sulit ya untuk memakai patokan yang kedua. Nah, sehingga bisa memakai patokan yang pertama gitu. Dan jika kita sudah lakukan pengecekan tadi, sudah tidak ada darah sedikit pun ya, apapun warnanya gitu, dan memang juga sudah kebiasaan kita di akhir haid, maka wajib bagi kita untuk mandi ya, atau bersuci sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi ya. Selain itu juga disampaikan oleh beliau Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza aqbalatil haidah fada'is shalah." Jika telah tiba masa haidmu, fada'i, fa itu kalau dalam bahasa Arab maknanya maka, maka dan itu segera. Maka saat itu juga kamu tinggalkan sholat. Gitu. Maka saat itu juga tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faghsili wa sholli. Dan jika masa haidmu itu sudah selesai, saat itu juga menjadi sebab bagi kamu untuk segera mandi dan sholat. Jadi fa itu bisa bermakna takkib, tertib, dan bermakna sababiyah. Ya. Setelah itu dan oleh sebab itu. Nah, gitu. Itu menafsiri makna fa gitu ya. Kalau wa itu tergantung. Wa itu bisa bermakna dan, tapi kalau antara kata sebelum dan sesudahnya itu tidak sinkron, maka bisa dimaknai akan tetapi gitu. Atau adapun atau sedangkan. Nah, tata cara mandi ini saya simpulkan seperti ini ya ibu-ibu ya. Ini diambil dari beberapa hadis ya. Ada 5 hadis yang menunjukkan ya bagaimana tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah gitu ya. Nah, ini saya bagi menjadi 3 ya. Ada pranya dulu ya. Sebelum kita memutuskan untuk mandi ya, kita harus satu memastikan dulu air yang tersedia adalah suci dan mensucikan. Ya. Kenapa? Kalau air itu sudah kena sabun atau sampo
atau benda-benda suci lain yang dengan bercampurnya benda-benda tersebut merubah warna airnya atau rasa airnya atau wujud airnya, maka sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang kalau kita mandi janabah kok pakai air yang terkena sabun, maka tidak sah mandinya. Kalau yang tidak sah berarti tidak mengangkat hadas gitu ya. Nah, ini makanya harus dipastikan sebisa mungkin mandi langsung dari air yang keluar dari keran gitu ya. Boleh pakai shower, boleh pakai keran, monggo boleh pakai gayung juga, tapi dipastikan belum ada kecampuran yang lain. Yang kedua, kecuali kecampuran benda-benda yang menetralkan airnya gitu ya. Seperti misalnya ada kan air pump tuh pakai kaporit. Kalau dengan pemakaian kaporit itu uh, menjadikan air yang tadinya tidak bisa dikatakan air layak gitu ya, menjadi air layak, maka itu boleh, tidak apa-apa ya. Tapi kalau merubah dari sifat air menjadi selainnya, misalnya air kemasukan teh ya, nah itu kan tidak bisa kita sebut air tapi teh gitu kan. Air kemasukan kopi ya, padahal kan intinya air dimasukin kopi, tapi kita bilangnya kopi. Nah, itu sudah nggak bisa untuk bersuci ya. Kemudian yang kedua, harus dipastikan tidak ada penghalang secara hisi maupun syar'i. Maksudnya penghalang hisi itu seperti apa? Ya, misalnya kan barangkali ada nih ketika haid dia pakai kutek. Ya, kuteknya yang waterproof ya, yang tidak wudhu friendly ya. Nah, itu harus di remove dulu kuteknya, baru kita mandi gitu ya. Atau mungkin mohon maaf ya, yang pakai make up waterproof ya, apakah itu sunscreen atau cushion ataukah yang berlapis-lapis itu ya. Nah, itu harus di remove dulu juga sebelum kita mandi karena itu menghalangi ya, menghalangi air untuk mensucikan tubuh kita gitu ya. Kemudian yang dimaksud penghalang syar'i itu apa? Ya, kita tidak sedang udur untuk terkena air. Misalnya haid kita sudah berhenti, tapi kita sakit yang mengharuskan bed rest, yang oleh dokter nggak boleh gerak, apalagi mandi atau nggak boleh kena air, yang nggak boleh dipaksakan. Gitu, nggak boleh ya. Justru kalau dipaksakan dan timbul madorot, itu yang kita lakukan itu bukan memaksimalkan ibadah, akan tetapi itu justru melanggar syariah gitu ya. Kenapa? Karena dalam kaidah syariat kita itu idza dhaqal amru ittasa. Jika urusan itu menjadi sempit, maka syariat justru akan melonggarkannya. Nah, jadi cukup tayamum saja ya. Nanti ketika sudah memungkinkan untuk mandi baru mandi ya. Kemudian yang ketiga tadi ya, lakukan pengecekan dengan eh, menggunakan tisu atau kapas ya, diusapkan ke kemaluan. Jika sudah benar-benar tidak ada bercak atau benar-benar putih, maka lanjutkan proses berikutnya yaitu mandi. Ya, dimulai dari apa? Niat. Ya, kita semua tahu hadisnya ya. Jadi niat, dan niat itu di dalam hati tidak perlu diucapkan. Ya, kemudian cuci kedua telapak tangan dulu, lalu bersihkan kemaluannya. Bisa juga ditambahkan dengan mistoharoh ya. Itu ada di toko-toko herbal ya, online ataupun offline ya, mistoharoh itu. Atau mungkin kalau yang alami seperti rebusan daun sirih gitu ya, serai itu boleh ya, supaya keset. Kalau di salon tuh biasanya disebut Vispa ya, ya itu. Kalau nggak pakai apa-apa juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini, jadi yang penting bersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu. Nah, berwudu sama seperti wudhu kita ketika akan sholat. Kalau di sini ada dua riwayat yang berbeda. Kalau riwayat Aisyah itu sampai sempurna membasuh kedua kaki. Kalau riwayatnya Maimunah itu sampai mengusap kepala, membasuh kakinya nanti. Setelah selesai semua proses mandi, baru basuh kakinya, pindah tempat basuh kakinya. Nah, ini kalau saya lebih memilih pakai riwayat Aisyah ya, karena takutnya lupa. Jadi wudhunya sempurna aja gitu ya. Nah ini. Kemudian setelah wudhu selesai, yang ketiganya apa? Kita mulai guyur bagian kepala. Sebisa mungkin ini belum pakai sabun dan sampo ya ibu-ibu ya, bukan sebisa mungkin, usahakan nggak pakai sampo dan sabun dulu karena kita mau cari sucinya dulu gitu ya. Karena kalau nanti air yang kita gunakan kemasukan sabun atau sampo itu sudah tidak mensucikan lagi gitu. Jadi sampai proses ini terakhir,
no sabun, no sampo ya. Guyur bagian kepala, ratakan ya, kemudian di sela-sela ditekan-tekan ke akar-akar rambutnya gitu ya. Kemudian baru guyur bagian badan mulai dari kanan 3 kali ya, kiri 3 kali. Ya, lalu diratakan semuanya. Ya, boleh diguyur lagi dari atas sampai bawah, terus kemudian diperiksa ketiaknya, kemudian sela-sela jari atau lipatan-lipatan yang lain begitu ya, sehingga semuanya terkena air. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah selesai proses mandi kita. Kita boleh sholat langsung jika wudhunya tadi tidak batal. Kalau wudhunya batal berarti kita harus wudhu lagi. Wah, kalau nggak pakai sabun dan sampo gimana? Nah, kalau mau dilanjutkan untuk bersih, karena suci dengan bersih itu berbeda. Ini sudah holy clean ya. Nah, kalau mau clean, bersih, biar tidak bau, tidak lepek, tidak apa namanya, lepek ya, atau tidak inilah ya. Ini mau pakai sampo dan sabun silahkan. Ya, itu. Jadi boleh setelah itu ya bersih gitu. Yang penting sucinya sudah dapat gitu ya. Kenapa tidak kami sarankan pakai sampo dan sabun dulu? Karena tadi kalau sampo dan sabun itu ya kena air yang kita gunakan untuk bersuci, maka bersucinya menjadi tidak sah karena air itu berubah dari tohur menjadi tohir. Tohir itu suci tapi tidak mensucikan gitu ya. Itu. Nah, ini tata cara mandi tadi kami ambilkan dari beberapa hadis ini yang tidak perlu saya ulang ya, karena sudah saya simpulkan dari beberapa hadis ini untuk menyingkat waktu. Nah, ibu-ibu, mandi wajib itu sebenarnya ada 2 cara. Ya, kalau yang saya sampaikan dan jelaskan tadi adalah dalam bahasa fikihnya disebut al-ghuslul kamil, mandi sempurna. Tapi syariat itu fleksibel, ya, elastis gitu. Ada saatnya kan kita itu buru-buru emergensi ya. Gimana? Masa harus pakai apa urutan-urutan tadi repot banget gitu ya. Kita bisa pakai cara ini. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad ini yang disebut dengan al-wuslul kafi. Mandi cukup atau mandi minimalis gitu ya. Ini ketika kita dalam kondisi yang emergensi, kita cukup niat ya bersihkan kemaluan lalu guyur semua badan dengan air ya. Itu nggak perlu pakai sampo juga enggak masalah ya, yang penting suci dulu itu sudah sah gitu ya, sebagaimana hadis ini gitu ya. Terus untuk wanita yang rambutnya lebat seperti Ummu Salamah, kemudian dia biasa mengepang rambutnya, kan beberapa orang dulu itu mohon maaf ya rambutnya itu keriting banget ya, krebo gitu kan, susah kalau harus diurai-urai gitu ya, itu boleh untuk tidak dilepas ya. Untuk boleh tidak dilepas kalau memang itu menyulitkan. Itu ibu-ibu untuk pertemuan pertama ya. Biasanya memang sampai di sini. Untuk pertemuan kedua nanti baru kita bahas tentang hukum-hukum terkait dengan haid gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Jika masih ada yang belum jelas dan perlu kami jelaskan ulang atau ditanyakan, monggo bisa. Oh, sudah ada di kolom chat ya. Bisa ditulis di kolom chat atau saya kembalikan waktu kepada Ibu Fitranti ya. Monggo, Bu. Ya, jazakillah khair Ustazah atas materi yang sangat gamblang sekali. Berikutnya bila ada pertanyaan dari ibu-ibu salihah sekalian, monggo ibu-ibu. Ini dari Ibu Fatin. Sudah ada, saya bacakan nggih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Saya biasa selesai haid 4-5 hari. Kemudian saya bersuci. Selang 2 atau 3 hari kemudian, biasa keluar darah kehitaman sekitar 2 hari. Apakah darah yang belakangan keluar ini dihukumi darah haid atau darah istihadah? Iya. Waalaikumsalam Ibu Fatim. Ya, ini ada 2 pendapat ya. Eh, Pendapat Syafi'i aja ada 2 kalau kasusnya kayak gini gitu ya. Pendapat yang pertama, jadi 4-5 hari dihukumi haid, 2 atau 3 hari yang tidak keluar haid itu dihukumi suci, kemudian 2 harinya lagi dihukumi haid lagi, gitu ya. Nah, itu pendapat yang pertama. Jadi ketika suci
itu ya tetap mandi dan sholat. Adapun pendapat kedua adalah dari pertama sampai terakhir, bahkan selang suci 2 atau 3 hari ini tetap dihukumi haid. Gitu. Selama apa? Jika di totalnya itu tidak lebih dari 15 hari. Gitu. Itu ya. Itu pendapat yang kedua. Tapi kalau saya cenderung kepada pendapat pertama. Ketika memang tidak ada darah, maka ya tetap bersuci dan sholat. Namun ketika keluar darah lagi karena memang itu belum melewati batas ya maksimal haid atau kebiasaan kita, maka dihukumi sebagai kembali haid karena memang kadang-kadang ada tipikal darah haid yang terjeda gitu. Jadi seperti itu wallahu a'lam bishawab. Untuk Ibu Fatim, bagaimana? Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi, Bu? Sudah jelas, Alhamdulillah. Oh, sudah jelas. Ya. Saya mau menyambung dari Ibu Fatim kalau begitu, Ustazah. Berarti kita menetapkan untuk hari haid kita adalah yang biasa dalam 3 bulan terakhir. Bagaimana dengan yang saya baca di slide Ustazah bahwa ada beberapa pendapat maksimal 15 hari dari masing-masing imam. Begitu Ustazah. Baik. Maksimal itu tidak harus, Bu, karena memang ada wanita yang memiliki tipikal kebiasaan haid itu lama dan panjang. Nah, jadi kalau yang mereka bertipe haidnya lama, selama apapun tidak boleh lebih dari 15 hari. Tapi kalau yang memang biasanya 7 hari, nggak perlu mengikuti yang maksimal, karena memang kita tidak punya kebiasaan itu. Makanya tadi ada rumusnya ya. Nah, kembali kepada kebiasaan yang pertama gitu ya. Maksimal itu pun misalnya kan ada contohnya kenapa 15 hari? Karena ada orang yang siklusnya pendek gitu. Jadi pekan pertama dia haid, pekan keempat juga haid. Padahal sebagaimana disepakati oleh para ulama, minimal suci dalam sebulan itu adalah 15 hari. Ya, sehingga ketika KD1 dan KD2 itu ditambahkan, KD itu keluar darah ya, keluar darah 1 dan keluar darah 2 itu ditambahkan kok lebih dari 15 hari, misalnya 18 hari, maka mau nggak mau 3 harinya itu dihukumi istihadah. Gitu. Kenapa? Sudah melewati batas maksimal. Gitu ya. Dan minimal sucinya belum dia dapat gitu. Seperti itu wallahu a'lam. Jazakillah khair Ustazah. Ini ada sudah yang mengacungkan tangan, nggih. Ibu Arni, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, waktu Ramadan itu saya haidnya itu di hari ketujuh itu masih katakanlah sudah agak bersih, sudah seperti kuning-kuning gitu nggih. Kan akhirnya saya keramas, saya sholat. Ternyata Ustazah pas habis duhur itu keluar lagi warnanya merah cerah sekali gitu. Akhirnya saya memutuskan karena masih 10 hari berarti saya kan termasuk masih haid. Saya akhirnya nggak puasa, memutuskan nggak puasa gitu. Terus habis itu besoknya lagi itu saya tunggu 2 hari sampai di hari yang ke-15 insya Allah. Nah 15 itu saya anggapnya itu sudah bukan darah istihadah gitu ya, atau mungkin saya ragu-ragu. Daripada saya ragu-ragu, walaupun saya keluar itu selang-seling coklat, habis itu kuning. Akhirnya saya ragu-ragu juga dan saya pengen dapat pahala di bulan Ramadan. Saya tetap melanjutkan puasa saya, tapi pada saat saya buka, saya mandi besar lagi gitu Ustazah. Itu gimana Ustazah? Oke. Biasa seperti itu tidak, Ibu? Kenapa Ustazah? Dia terbiasa seperti itu tidak biasanya? Enggak, enggak, kebetulan Enggak. KB enggak. tidak, Betul. Ibu? KB enggak? Enggak, kebetulan sudah enggak KB. Usia berapa, Bu? Saat itu saya usia 49. 49. Oh ya. Iya. Kadang-kadang ya ibu-ibu memang untuk pramenopause itu ada macam-macam ya. Kadang-kadang menjadikan haid kita itu berkepanjangan, ada yang juga lebih singkat, itu macam-macam itu mungkin faktor ya mendekati masa berhentinya haid gitu ya.
Nah, jadi kalau memang tidak terbiasa yang seperti itu, sebenarnya kalau dari hadis tadi di luar kebiasaan dan warna darah haidnya juga tidak identik dengan haid, itu maksudnya istihadah. Jadi puasanya tetap sah, sholatnya tetap sah gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalnya sudah lebih dari batas maksimal haid, itu mau nggak mau itu sudah masuk istihadah gitu ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, bagaimana Ibu Ardi? Oke, terima kasih. Cukup jelas atas penjelasannya Ustazah. Oke, Ya, Bu, berikutnya, barakallahu fiik. berikutnya kita ke Ibu Ani. Izin bertanya Ustazah, apakah pembalut yang sudah terkena darah haid perlu dicuci dulu sebelum dibuang? Pembalut itu sudah didesain sekali useless ya Bu ya, sekali pakai dibuang. Jadi tidak perlu dicuci ya. Jadi kalau dicuci malah kumannya kemana-mana, bakterinya kemana-mana karena darah haid itu kan kotor ya. Jadi ada bakteri ya, bakteri dan dia berprotein ya. Jadi mudah berkembangnya gitu ya. Itu jadi langsung dibungkus. Nah, ibu-ibu bisa, ini bukan promosi ya, ada di toko-toko online itu plastik pembungkus pembalut ya. Dia supaya tidak membuat orang itu jijik dan sebagainya, kita bungkus dengan sangat rapi dan rapat. Karena itu apa namanya lemnya itu kuat sehingga tidak menimbulkan bau keluar dan juga tidak terlihat karena memang plastiknya didesain berwarna pekat ya gelap gitu. Nah, itu silahkan dibeli ya supaya apa kita uh, tidak 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 sopan gitu ya ketika membuang itu karena memang itu didesain untuk sekali buang. Jadi kalau pembalut tidak perlu dicuci. Yang dicuci adalah pakaian kita yang terkena darah haid begitu. Ya, kalau ada saya beberapa kali nih dapat pertanyaan, kalau nanti nggak dicuci nanti jadi makanan jin, itu mitos ya ibu-ibu ya, itu mitos. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Menyambung dari pertanyaan tersebut, Ustazah, berarti untuk mencuci sucinya itu tidak perlu sabun ya, Ustazah? Iya, tidak perlu. Sabun apa namanya bisnis. Karena apa yang disediakan oleh Allah di alam itu sebenarnya sudah cukup. Dan juga Islam tidak membebani orang di luar kemampuan ya. Artinya apa? Tidak semua orang itu kadang-kadang mampu membeli sabun seperti saudara-saudara kita di Palestina. Belum tentu dapat sabun. Ya, sehingga ketika harus bersuci itu tidak terhalang dengan kondisi mereka yang tidak punya sabun gitu ya. Nah, karena memang holy clean dengan clean itu berbeda gitu. Wallahu a'lam. Jazakillah khair, Ustazah. Kemudian Ibu Siti Nur Hidayah. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, menjelang haid saya biasanya keluar kecoklatan terlebih dahulu 3-5 hari. Itu termasuk darah haid apa bukan? Untuk haidnya sendiri keluar selama 7 hari. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebiasaan dan ini bersambung dengan haid, maka termasuk hitungan haid ya, yang menjelang tadi ya, karena darah haid itu tidak semuanya berwarna merah pekat, tapi juga ada warna-warna yang lain gitu. Biasanya sebelumnya atau ketika akan selesai itu akan berubah warna gitu ya, lebih tipis, lebih ini. Kalau dia bersambung dengan darah haid, maka itu sudah masuk hitungan haid. Tapi kalau dia keluarnya setelah jeda suci, nah itu beda hukum ya. Termasuk istihadah, wallahu a'lam. Ibu Siti Nur Hidayah bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan ke Ustazah kembali? Insya Allah sudah jelas, terus. Oke. Ini semakin malam malah semakin menarik Ustazah, semakin banyak yang bertanya. Kemudian beranjak ke Ibu Anina. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 9 lebih. Ustazah izin bertanya, sekarang lagi ada tren namanya blood watering, yaitu menyiramkan darah kita kembali ke bumi, tanah, atau tanaman, dengan maksud mengembalikan energi dan melepaskan sakit saat mens. Bagaimana pandangan Islam melihat fenomena ini? Baik,
eh, ini kan fenomena ya, dan fenomena ini yang jelas belum kita temukan ya dasarnya rujukannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Jadi kalau yang tidak ada dasarnya seperti ini ya tidak boleh kita ikuti, Ibu ya. Itu nanti bisa menjadi apa ya sesuatu yang merusak akidah kita kalau memang itu sampai melanggar ini ya sampai melepaskan sakit saat mens gitu kan. Nah, ini kan termasuk akidah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita pengen dikurangi rasa sakitnya ya tadi banyak bersyukur ya dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin itu jelas ada dasarnya. Tapi dengan apa namanya menyiramkan darah kembali ke bumi apakah sudah terbukti secara ilmiah itu benar-benar bisa ya mengembalikan energi dan melepaskan sakit saat haid gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Apalagi kalau secara ilmiah tidak ada fakta yang membuktikan itu jelas itu adalah mitos ya. Nah, mitos itu tidak boleh kita ikuti karena itu bisa masuk ke dalam kategori syirik ya. Nah, itu kita harus hindari. Wallahu alam biswab ya. Nggih, jazakallah khair Ustazah, jazakumullah khair Ibu-ibu sekalian. Ini karena terbatas waktu ya, sepertinya sebetulnya banyak yang ingin bertanya, tapi kita ada episode kedua tanggal 21 Oktober dan episode ketiga tanggal 4. Monggo Ibu-ibu solihah sekalian bila masih ingin bergabung. Jadi saya tutup, nggih, Ibu-ibu sekalian. Sebelum ditutup, kita berfoto bersama, nggih, Ibu-ibu. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majelis, monggo dibuka ya open video, open cam ya, Ibu ya. Ini Masya Allah sekali. Ini terbanyak Sabila terbanyak selama periode ini Ustazah. Oh, Masya Jadi Allah, alhamdulillah. ya Barakallah. tadi mencapai 52 orang. Oke. Alhamdulillah. 1, 2. Oke. Jazakumullah khair Ibu-ibu. Saya tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Sampai berjumpa lagi di Sabila episode kedua tanggal 21 Oktober dan episode ketiga tanggal 4 November. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum ibu-ibu semuanya. Silakan beristirahat. Mohon pamit nggih. Nggih, Barakallahu jazakallah Ustaz. fikum, nggih. Nggih.